Hai Mbak dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat. Apakah kamu mau pulang kampung, kamu mau mudik, dan kamu mau melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, terutama dari Swedia ke Indonesia? Kalian harus tonton video berikut ini untuk apa saja yang harus dipersiapkan untuk kepulangan dari luar negeri ke Indonesia. Jadi ini berdasarkan pengalamannya Mbak Ngat tentang perjalanan dari luar negeri ke Indonesia atau dari Swedia ke Indonesia setelah 3 tahun karena adanya pandemi. Aku sudah mempersiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan buat mereka yang mau melakukan perjalanan. Untuk lebih pastinya, kalian harus tetap update dari aturan-aturan yang ada di maskapai masing-masing dan juga aturan di Indonesia sendiri. Jadi tetap harus berdasarkan mereka. Tapi ini adalah pengalamannya Mbak Ngat untuk apa aja yang dipersiapkan dan mungkin ada tips lain untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Jadi yang jelas untuk perjalanan ke Indonesia itu yang perlu dilakukan adalah PCR. Dan kali ini Mbak Ngat itu perjalanannya sama anak kecil, sama bayi umur 23 bulan. Jadi yang di PCR itu hanya ibunya aja. Jadi perjalanan ini hanya aku sama si anak bayi ya. Dan anak itu nggak perlu di PCR karena memang tidak disyaratkan untuk PCR. Cuman sampai Indonesia itu ternyata anak ditanyakan juga PCR-nya gitu. Dia bilang, loh kok anaknya nggak di PCR gitu. Lah karena memang nggak disyaratkan. Kalau memang disyaratkan pasti aku nggak bisa terbang dong kalau memang mereka minta ada PCR. Ternyata aku boleh terbang. Terus verifikasi vaksin. Jadi ada informasi-informasi yang beredar di internet itu bahwa kita tuh harus memverifikasi vaksin kita di websitenya Kemkes gitu. Nah, dari situ di websitenya mereka itu munculnya 1, 2, 3. Jadi pertanyaannya atau kolom yang kosong itu adalah vaksin pertama, kedua, ketiga, dan harus mengupload dokumen dari masing-masing vaksin yang kita terima itu. Sementara di Swedia sendiri untuk dokumen nasionalnya yang ada di Alltid Öppet atau lembaga kesehatannya di Swedia itu tidak muncul dokumen satu persatu. Dan kayak aku yang setiap vaksin itu selalu nggak bawa kartunya, itu aku selalu mendapatkan kartu yang baru. Dan setiap kali aku dapat itu selalu aja hilang. Jadi aku nggak bisa pakai kartu buktinya itu untuk aku upload di Kemkes itu. Akhirnya aku harus memintakan lagi dan ternyata dari Alltid Öppet itu atau lembaga yang mengeluarkan dokumen vaksin itu mereka hanya muncul vaksin terakhirnya kita, data dari vaksin terakhir kita. Akhirnya setelah tanya ke sana sini, mereka menyarankan untuk aku menanyakan ke tempat di mana aku mendaftarkan untuk vaksin itu. Jadi setelah itu aku langsung telepon mereka. Ternyata mereka sudah biasa ya ada pertanyaan itu. Jadi mereka langsung mengeluarkan dokumen 1 lembar yang memberi keterangan apa aja vaksin yang pernah aku dapatkan gitu. Di situ ada even itu bukan COVID vaksin ya. Jadi di situ udah muncul tanggalnya. Terus muncul juga untuk ininya apa vaksinnya. Terus ya udah di situ udah lengkap. Walaupun di situ juga dokumennya berbahasa Swedia, tapi menurut mereka itu sudah cukup bisa lah dibawa karena sudah bisa jelas gitu. Keterangannya ada namanya di situ. Terus ada tanggal-tanggalnya, jadi nggak perlu ditranslate ke bahasa Inggris, itu menurut mereka. Tapi waktu itu aku di bandara mengalami ada orang yang ditolak untuk terbang karena mereka dokumennya nggak jelas. Petugas di sana nggak bisa baca gitu. Mungkin mereka bukan pakai alfabet ya dokumennya, kayak misalnya itu mungkin Cina atau mungkin Thailand gitu kan, nggak bisa kelihatan. Misalnya nulis namanya huruf yang bukan alfabet gitu. Jadinya mereka nggak bisa, kecuali kalau misalnya masih alfabet walaupun dia pakai bahasa lain mungkin masih bisa
diterima. Tapi yang jelas untuk dokumen Swedia berbahasa Swedia ini masih diterima di maskapai dan selama aku di Indonesia. Setelah aku mendapatkan dokumen itu, aku masukkan ke websitenya Kemkes dan aku upload semua dokumennya. Di faksi 1, 2, 3 itu dokumen yang sama yang aku upload. Setelah itu setelah aku mendaftarkan, itu muncul di halaman terakhirnya bahwa kamu bisa mengupdate verifikasi ini melalui embassy setempat gitu katanya. Nah, setelah beberapa hari itu nggak, update-nya selalu sama, belum ada verifikasi gitu. Jadi aku karena takut udah mau hari H, terus aku khawatir nanti ada masalah di jalan, aku telepon ke embassy di Swedia. Ternyata mereka juga banyak mendapatkan pertanyaan kayak gini. Kemkes itu juga membuat sistem yang membingungkan atau tidak berkonfirmasi juga ke perwakilan-perwakilan di negara lain gitu. Jadi intinya verifikasi dari Kemkes ini juga sebenarnya nggak kepake banget gitu. Jadi ya udah, terserah kalian mau melakukan verifikasi atau enggak, tapi yang jelas lebih kepakainya ke Peduli Lindungi. Jadi download Peduli Lindungi, di situ kalian ya isi semuanya. Nanti setelah waktu mau check-in, maskapai akan menanyakan kamu udah download Peduli Lindungi apa belum. Terus kalau udah, mereka akan menanyakan udah benar-benar ngedaftarin apa sih namanya ya? Sudah mendaftarkan perjalanan kita apa belum gitu. COVID vaksinnya. Oh, udah ngedaftarin IHAK-nya apa belum gitu. Nah, di situ mereka akan minta dibukain IHAK-nya kita. IHAK itu adalah apa sih? Informasi perjalanan kita. Misalnya, oh ya terbang dari Swedia ke Indonesia tanggal berapa, itu akan muncul di situ gitu. Peduli Lindungi ini nggak terlalu kepake di Indonesia karena waktu masuk ke Indonesia juga Peduli Lindungi ini nggak keluar, punyaku sendiri nggak keluar sama sekali, maksudnya nggak ada nunjukin sama sekali gitu loh, cuman pas datang ke mall aja. Terus banyak sekarang yang harus kita nyeken gitu, maksudnya kalau masuk ke tempat-tempat publik gitu kita harus scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi baru kita bisa masuk. Tapi tenang aja, gak usah khawatir, lewat parkiran atau bludus juga sebenarnya bisa. Jadi kebiasaan ini ya kriminal. Pokoknya nggak terlalu apa ya signifikan gitu fungsi dari Peduli Lindungi ini menurut aku ya. Yang berikutnya adalah mendaftarkan gadget di Bea Cukai. Nah, sebelum kamu melakukan perjalanan ke Indonesia, kamu kan punya, misalnya kamu punya gadget nih, gadgetnya beli di luar negeri. Dan sekarang sudah di Indonesia itu udah dilakukan namanya blokir email gitu. Membuat gadget-gadget yang dibeli di luar negeri itu nggak berfungsi untuk nomor di Indonesia. Makanya orang yang dari luar negeri harus mendaftarkan gadgetnya melalui websitenya Bea Cukai sebelum kalian berangkat gitu. Nanti setelah kalian landing dan sampai di bandara, kalian harus melewati Bea Cukai dan scan untuk barcode yang sudah keluar saat kalian melakukan pendaftaran untuk handphone kalian itu gitu. Banyak artikel yang aku baca itu mereka harus membayar 5 juta, berapa juta gitu untuk ngaktifin nomor mereka. Nah, daripada kalian pusing, daripada kalian ribet gitu, aku sih menyarankan untuk ada 3 pilihan, yaitu 1, membeli modem aja untuk mengaktifkan internet kalian. Tapi kelemahannya kalau misalnya kalian cuma beli modem, itu susah untuk mengaktifkan kalau kalian butuh GoFood, kalian butuh Gojek, Gokar, atau yang lainnya yang harus diverifikasi melalui pakai nomor Indonesia. Pilihan kedua adalah apa ya? Pilihan keduanya adalah dengan membeli handphone baru aja yang murah-murah gitu untuk kalian menggunakan nomor Indonesia. Jadi daripada kalian bayar 5 juta untuk
buka email, blokir emailnya, mendingan kalian beli handphone aja gitu 1-2 juta gitu untuk mengaktifkan nomor Indonesia untuk bisa pesen GoFood, bisa pesen GoCar gitu. Karena emang agak pusing juga kalau misalnya kita nggak bisa pesen GoCar, apalagi baru sampai terus dari bandara nggak kayak nggak bisa gerak gitu loh kalau nggak punya internet atau punya nomor Indonesia. Nah, pilihan yang ketiga itu adalah dengan cari jasa pembuka email. Aduh, ini nanti kalau ketahuan aku di ini take down videonya. Ya udah, kalau gitu itu nggak aku sarankan ya kan. Jadi itu dia berdasarkan pengalaman yang banget apa saja yang harus dipersiapkan. Terus juga buat kamu yang perjalanan jauh, aku menyarankan untuk berpakaian yang simple, yang sangat nyaman, kaos aja. Misalnya kayak bawa anak itu ransel dan wadah paspor pastinya. Terus kalau bisa itu tas pinggang supaya untuk naruh barang-barang kecil biar gampang. Kalau ransel kan harus buka lagi, harus ini. Terus nggak usah pakai jam biar nggak usah buka tutup ribet gitu kan. Jam taruh aja dulu. Lainnya adalah pakailah jaket yang ada kantongnya. Itu adalah tips buat dari aku yang ada kantongnya supaya kalian kadang-kadang pegang handphone. Terus kalau di kantongan sini, kantongan situ, jadi akan lebih bagus kalau kalian punya kantongan juga di jaket yang kanan kiri gini. Terus kalau bisa lebih bagus lagi ada kancingnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian naruh handphone atau naruh apapun, terutama buat yang bawa anak kecil gitu kan. Kalau bawa anak kecil itu sesimpel mungkin, sebisanya tuh semua attach di sini. Jadi jangan bawa pateng grendel kalau orang Jawa. Jadi bikin sesimpel mungkin dan seefektif mungkin. Oke, itu dia pengalamannya banget. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar biar semuanya yang lain tahu. Dan bisa, semoga ini berguna informasinya buat kalian yang mau melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia untuk lebaran atau untuk acara apapun di masa dekat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do!